Halo, perkenalkan nama saya Maria Venesia Klau dengan NIM 2025018027 dari program studi Informatika kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear. Oke, baik, kita lihat pada petunjuk. Sesuai petunjuk pada soal, seluruh nilai N diganti menggunakan 2 digit terakhir NIM peserta ujian. Dikarenakan 2 digit terakhir NIM saya yaitu 27, sehingga setiap nilai N pada soal diganti menjadi 27. Oke, kemudian kita lanjut pada soal. Pada soal nomor 1, diketahui 2 buah vektor yaitu vektor U sama dengan 27, 2, 3, dan vektor A sama dengan 4, min 1, dan 2. Yang diminta adalah menentukan komponen vektor U yang searah dengan vektor A dan komponen vektor U yang tegak lurus terhadap vektor A. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung hasil kali titik atau dot product antara vektor U dan vektor A. Perhitungannya adalah 27 dikali 4 ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 2 hasilnya adalah 108 dikurangi 2 ditambah 6 sama dengan 112. Setelah itu, saya menghitung panjang kuadrat vektor A. Caranya adalah menjumlahkan kuadrat setiap komponennya. 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya 16 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 21. Selanjutnya saya menggunakan rumus proyeksi vektor. Rumusnya adalah proyeksi vektor U pada vektor A sama dengan hasil kali titik U dengan A dibagi panjang kuadrat vektor A kemudian dikalikan dengan vektor A. Nilai yang diperoleh adalah 112 dibagi 21 dikalikan vektor 4, min 1, dan 2. Sehingga komponen vektor U yang searah dengan vektor A adalah 448 per 21, negatif 112 per 21, dan 224 per 21. Selanjutnya, saya mencari komponen yang tegak lurus terhadap vektor A. Saya menggunakan rumus komponen vektor U yang ortogonal sama dengan vektor U dikurangi proyeksi vektor U pada vektor A. Setelah melakukan pengurangan komponen demi komponen, diperoleh hasil 119 per 21, 154 per 21, dan negatif 161 per 21. Jadi hasil akhir soal nomor 1 adalah komponen sejajar dan komponen ortogonal seperti yang telah diperoleh. Selanjutnya, soal nomor 2. Diminta membuktikan 2 sifat dari perkalian silang atau cross produk. Sifat yang pertama adalah K kali A cross B sama dengan K A cross B sama dengan A cross KB. Penjelasannya adalah bahwa perkalian dengan skalar dapat dilakukan sebelum maupun sesudah operasi cross produk karena cross produk bersifat linear terhadap masing-masing vektor, maka hasil akhirnya tetap sama. Selanjutnya, sifat kedua adalah identitas yang dikenal sebagai triple product identity, yaitu A cross B cross C sama dengan A dot C dikalikan B dikurangi A dot B dikalikan C. Identitas ini merupakan salah satu identitas yang penting dalam aljabar linear dan sering digunakan untuk menyederhanakan operasi perkalian silang yang bertingkat. Dengan demikian, kedua sifat tersebut terbukti benar. Soal nomor 3. Diketahui vektor U sama dengan 27, 2, negatif 2, dan vektor V sama dengan 3,
0, dan 1, yang diminta adalah menentukan hasil cross produk kedua vektor tersebut. Saya menggunakan metode determinan matriks. Baris pertama terdiri dari I, J, dan K. Baris kedua adalah 27, 2, dan negatif 2. Baris ketiga adalah 3, 0, dan 1. Komponen pertama dihitung dari 2 dikali 1 dikurangi negatif 2 dikali 0. Hasilnya adalah 2. Komponen kedua diberi tanda negatif. Perhitungannya adalah 27 dikali 1 dikurangi negatif 2 dikali 3, hasilnya menjadi 27 ditambah 6 sama dengan 33. Karena terdapat tanda negatif di depan, hasilnya menjadi negatif 33. Komponen ketiga adalah 27 dikali 0 dikurangi 2 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 6, sehingga diperoleh vektor U cross vektor V sama dengan 2, negatif 33, dan negatif 6. Soal nomor 4. Diketahui vektor A sama dengan 1 dan 2. Vektor B sama dengan negatif 2 dan 3. Dan vektor C sama dengan 27 dan 29. Yang diminta adalah membuktikan bahwa vektor C merupakan kombinasi linear dari vektor A dan vektor B. Saya memisahkan C sama dengan X dikali A ditambah Y dikali B, kemudian membentuk dua persamaan linear. Persamaan pertama adalah X dikurangi 2Y sama dengan 27. Persamaan kedua adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 29. Dari persamaan pertama, saya memperoleh X sama dengan 27 ditambah 2Y. Kemudian saya substitusikan ke persamaan kedua. Setelah dihitung, diperoleh Y sama dengan negatif 25. Selanjutnya, nilai Y dimasukkan kembali ke persamaan pertama, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 23. Dengan demikian, C sama dengan negatif 23 kali A dikurangi 25 dikali B. Karena C dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari A dan B, maka pernyataan pada soal terbukti benar. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Diketahui 3 buah vektor. Vektor pertama adalah 1, 2, dan 1. Vektor kedua pada soal ditulis 2, N ditambah 8, dan 0. Karena N sama dengan 27, maka 27 ditambah 8 sama dengan 35, sehingga vektor kedua menjadi 2, 35, dan 0. Sedangkan vektor ketiga adalah 3, 3, dan 4. Kemudian ketiga vektor tersebut saya susun menjadi sebuah matriks. Selanjutnya saya menghitung determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Perhitungannya menghasilkan 140 dikurangi 10 dikurangi 105. Hasil akhirnya adalah 25. Karena determinan matriks tidak sama dengan 0, maka ketiga vektor tersebut adalah linear independen. Karena terdapat 3 vektor linear independen pada ruangan 3 dimensi, maka himpunan S sama dengan vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 merupakan basis bagi ruang R pangkat 3. Demikian hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.